Sekarang kita giliran Bang Satria. Silakan Bang Satria, mungkin, sudah agak menyimak premisnya tadi ya, arahnya kemana. Topik kita malam ini adalah Sains di Al-Quran dan Bible. Silakan Bang Satria. Ya, jadi kalau dari perspektif agama Islam sendiri sejauh ini, dari semenjak teknologi sudah semakin berkembang, ada beberapa oknum memang dari kalangan saintifik juga berkali-kali berupaya untuk mencoba menguji soal keterangan-keterangan yang ada dalam Al-Quran yang memang ada kaitannya dengan sains ya, ilmu pengetahuan. Mungkin banyak sekali beberapa contoh yang sudah pernah dibahas. Yang paling mutakhir itu adalah ketika membahas soal dua air itu yang memang diantaranya itu tidak bertemu ya, tidak menyatu, artinya lalu kemudian soal Big Bang gitu ya. Kalau teori Big Bang itu, teori Hawking itu bahwa alam semesta ini kan mengembang ya, terjadinya mega supernova itu yang tadinya alam semesta ini satu lalu kemudian terpecah menjadi berbagai macam multiverse. Lalu di multiverse ada universe, di universe itu ada berbagai macam materi-materi kosmik, termasuk plasma juga materi kosmik. Artinya kalau soal begitu kan tentu sudah diterangkan ribuan tahun lalu juga oleh Al-Quran ya, walaupun keterangannya tidak detail ya, cuman garis besarnya aja itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kalau memang mau mengetahui lebih dalam soal keterangan itu apa isinya, saya belum begitu hafal ya, maksudnya keterangannya ya belum begitu hafal. Mungkin nanti Bang Farhan bisa membacakan ya, bahwa dulunya semesta ini kalau saya nggak salah ingat menyatu gitu ya, menyatu lalu kemudian terpisah ya, kalau nggak salah ayatnya seperti apa gitu, saya lupa, coba saya cari dulu ayatnya soal nah ini nih di Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak beriman juga? Tentu mulai dari organisme dan mikroorganisme itu semua terbentuk, materi-materi kehidupan itu terbentuk yang hidup ya, yang memiliki kehidupan, artinya dia bertumbuh. Nah itu dari air, semuanya dari air. Dan tidak ada satu siklus kehidupan itu tidak bergantung dengan air. Syarat planet untuk bisa menjadi keberlangsungan hidup makhluk itu, syaratnya tentu yang pertama itu air dulu, ya kan, lalu kemudian juga oksigen, seperti itu ya. Nah jadi keterangan-keterangan itu mungkin sudah cukup, tetapi kalau memang ingin diuji kembali apakah ada keterangan yang memang sepertinya bertentangan dengan sains ataupun pseudoscience ya. Pseudoscience itu adalah prediksi sains sendiri, ketika sains melahirkan satu hipotesa yang belum bisa diuji kebenarannya, tetapi mereka yakini bahwa itu benar ya. Nah kalau banyak kan, salah satu keterangan Einstein itu soal relativitas khusus ya. Relativitas khusus itu awalnya pseudoscience lalu menjadi sains teori. Nah, saya mau merujuk kepada ada beberapa keterangan di dalam Bible ya, yang memang ini bukan bahasa metafor, tetapi ini bahasa spesifik yang tentu tidak akan mungkin lagi ini bahasa kiasan yang mengandung makna ambiguitas. Karena ini jelas sekali objek subjeknya kemana, kan gitu ya, objek subjeknya kemana. Jadi kita merujuk kepada kalau saya salah nanti mungkin Pak Herman bisa meluruskan ya. Merujuk kepada Yesaya 55 ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit
dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur roti, kepada orang yang mau makan. Yang kita ketahui bahwa air hujan itu kan memang bahasa sederhana. Kemarin ada protes dari ibu-ibu ya, dari viewer ada protes, Pak Nihilis, tolong jangan pakai bahasa-bahasa yang susah-susah, nggak ngerti kami. Ya memang saya juga agak kesulitan memang untuk memilih menerjemahkannya. Tapi coba saya sederhanakan aja bahwa yang kita tahu kan air itu menguap, ya lalu menggumpal menjadi kumpulan air ya. Itulah yang kita lihat itu awan itu tadi, lalu kemudian turun lagi dan siklusnya seperti itu, naik ke atas turun ke bawah, naik ke atas turun ke bawah. Kan itu dia sifatnya dia. Nah, jadi yang mau saya tanya tentu sebenarnya kemana arah rujukan keterangan Yesaya 55 ayat 10 ini, kan begitu. Dan ada lagi yang paling menarik lagi ya, ini sangat menjadi salah satu sorotan juga. Dan mudah-mudahan nanti Pak Herman bisa menjelaskan ya. Ada di Yesaya 13 ayat 10. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Ya, matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kan gitu ya. Jadi apakah memang kalimat ini, keterangan ini merujuk kepada bulan itu memiliki cahaya sendiri? Tentu sinar bulan yang sangat kita ketahui saat ini itu adalah manipulasi dari cahaya matahari, atau pantulan cahaya dari cahaya matahari itu sendiri, kan begitu. Nah, mungkin ada lagi beberapa, tetapi itu mungkin bisa jadi bahan untuk diskusi kita malam hari ini. Terima kasih. Saya sekarang bicara kepada masalah-masalah sains yang ada di Alkitab ya, karena tadi sudah panjang lebar kita bicara mengenai hubungan kitab suci sains ya. Jadi saya juga akan memberikan beberapa ayat-ayat kitab suci ya, mengenai sains, dan sekalian mungkin tadi menjawab tadi yang sistem hujan sama Yesaya 13 ayat 10 ya. Di dalam Alkitab juga jelas ya, Alkitab ini rata-rata umumnya yang menceritakan mengenai itu adalah kitab Ayub ya, Mazmur, Amsal. Itu kira-kira sudah hampir mungkin 4 atau 5.000 tahun yang lalu ya sudah disebutkan ya. Jadi pertama dulu kitab Kejadian sendiri ya, kitab Kejadian sendiri mengatakan bahwa alam semesta itu memiliki permulaan ya. Jadi waktu penciptaan, di situ baru ada waktu ya. Di dalam Ayub 38 ayat 33 dan Yeremia 33 ayat 25 dikatakan bahwa alam semesta itu setiap hari diatur oleh hukum-hukum alam yang masuk akal, bukan bergantung kepada suasana hati para dewa. Jadi ada hukum alam di situ. Dia sudah menyatakan alam itu ada hukumnya. Udah itu di dalam Ayub 26 ayat 7 dikatakan bahwa bumi ini menggantung pada ruang hampa. Ya, Allah membentangkan langit di atas samudera dan menggantungkan bumi pada ruang hampa. Ya, memang kan bumi ini terletak di ruang hampa ya. Bukan terletak di atas punggung gajah atau punggung apa dulu ya. Menurut menurut dongeng-dongeng dulu ya. Udah itu di dalam Ayub 26 ayat 8 dan 9 itu ya. Itu mengenai atmosfer digambarkan di Alkitab sangat gamblang. Ini tadi mengenai hujan kali. Dimuatinya awan dengan air berlimpah-limpah. Namun awan itu tidak robek karena beratnya. Disembunyikannya wajah bulan purnama di balik awan yang telah dibentangkannya. Jadi berarti awan itu memang menyimpan air, yaitu uap air. Kalau itu sebenarnya Pak Herman, itu tidak bisa lagi kita kupas ya hermeneutikanya, karena udah ada dicampur dengan bahasa metafor. Wajah, ada wajah kan? Wajah apa tadi saya lupa. Itu udah bahasa metafor.
Tapi maksud saya bahwa awan itu mengandung air juga ada, itu ada yang real, itu memang Ya. betul. Itu Iya, bukan metafor. maksud saya kenapa mengambil rujukannya itu lebih kepada ayat yang spesifik. Jadi memang tidak ada bahasa-bahasa yang metaforik di situ, maksudnya Pak Herman. Ya, saya tidak yakin bahwa ini metafor ya. Kalau yang ayat mengatakan bahwa itu kadang-kadang kan kombinasi, bisa itu real, bisa metafor. Ya itu kan variasi daripada kitab suci. Tapi saya selesaikan aja dulu ya. Ini di dalam Ayub 36 ayat 27 juga mengatakan bahwa sungai dan mata air berasal dari air yang menguap dari samudera dan sumber lainnya lalu jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan salju atau hujan es. Itu di Ayub 36 ayat 27 dijelaskan ya. Di dalam pengkhotbah ya 1 ayat 7, Yesaya 55 ayat 10 sama Amos 9 ayat 6. Sungai dan mata air berasal dari air yang menguap dari samudera dan sumber lainnya lalu jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan salju atau hujan es. Jadi ini redundant dari yang tadi ya, tapi itu mungkin menjawab tadi mengenai sistem hujan ya. Di Yesaya 40 ayat 22, dia bertakhta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi seperti saya katakan tadi ya, ini bermakna sains tapi tidak dengan bahasa sains ya. Dia bertahta di atas bulatan bumi. Sudah jelas tidak mungkin bumi itu tidak bulat ya. Walaupun kata-kata ini bukan kata-kata sains, tapi ini memang sesuai dengan apa yang sudah ditemukan ribuan tahun kemudian ya. Demikian juga dia membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah. Ini sama dengan alam semesta yang memuai. Kalau dalam bahasa ini ya, dalam bahasa sainsnya, ya Tuhan membentangkan alam semesta ini seperti kain. Ya memang dia akan memuai, akan melebar terus. Ya, jadi itu contoh-contoh ya. Sebetulnya ada banyak lagi contoh yang lain. Ya. Mungkin beberapa saya kutip ini ilmu pengetahuan ya. Dari bumi bulat sudah, Allah menggantungkan bumi dalam kehampaan sudah. Sistem cuaca dan musim yang baru ditentukan tadi sudah mengenai sistem hujan tadi ya. Allah meletakkan dasar bumi seperti letak kemiringan bumi sekarang ini, Ayub 38 ayat 4 sampai 5. Ini setelah dibuktikan secara sains ya, letak bumi ini ya beda 1-2 derajat saja kita tidak bisa hidup. Ya. Ya, jadi Allah sudah meletakkan dasar bumi seperti kemiringannya yang sekarang ini. Yaitu di Ayub 38 ayat 45. Ya, itu secara sains sudah dibuktikan ya. Jadi bumi juga mengalami proses menjadi usang, hukum termodinamika 2 ini kalau nggak salah ya. Itu di Mazmur 102 ayat 26-27 ada, Yesaya 31, Yesaya 51 ayat 6 ada ya. Banyak sekali ada hukum Ferel, yaitu sistem perputaran air dan rotasi perputaran angin di kitab Khotbah. Penurunan sifat genetika manusia melalui DNA ada masuk ini banyak sekali sih contoh-contohnya di Alkitab saya. Tapi ya sekali lagi ia tidak menggunakan bahasa sains. Sudah itu tadi yang dipertanyakan tadi mengenai Yesaya 13 ayat 10 ya. Bentar saya baca ya. 13 ayat 10. Saya mesti baca dari atas. Sementara menjadi lemah lembut setiap hati manusia akan menjadi tawar dan mereka akan terkejut. Sakit beranak menyerang mereka. Tunggu hari. Oh, ini mengenai hari Tuhan ya. Hari Tuhan itu ya menurut penafsiran orang Kristen itu adalah kiamat ya. Jadi di dalam kitab ini sudah pernah dibacakan, nanti saya cari ayatnya ya. Itu di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 saya bacakan ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi ini bisa dipahamin ya, bahwa semua yang bersifat materi itu kan ada sistem
atom, ya, yang ada 3 unsur atom itu ya, elektron ya yang mengelilingi nukleus sama proton itu ya, pusatnya. Sistem tata surya yang paling kecil di dalam setiap benda itu, di dalam setiap logam itu atau setiap benda itu kan selalu ada unsur atom ya yang bersifat tata surya. Itu kekuatan itu ya, mengapa dia selalu ya beredar seperti begitu? Tentu ada kekuatan yang membuat dia selalu demikian. Ya, itu adalah kekuatan daripada Tuhan sendiri. Tetapi nanti ya, kalau Tuhan di dalam dunia ini akan kiamat, ini ada ya teori yang mengatakan itu akan dilepaskan ikatan itu. Ikatan atom itu akan dilepaskan sehingga seluruh benda padat ini semua akan meleleh, termasuk manusia. Itulah hari kiamat. Ya, semua benda-benda itu akan buram, matahari, planet akan semua lebur karena ikatan atom itu dilepas. Ya, sistem tata surya yang paling kecil yang ada di dalam atom itu, ya, di mana elektron mengelilingi pusatnya itu ya, proton dan neutron itu dilepas. Lepas semua akan habis kiamat. Nah, itu tadi mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaannya yang mengenai. Jadi ketika satu keterangan yang lagi-lagi ketika satu keterangan spesifik disisipi oleh bahasa metaforik, tentu kita akan kesulitan ya untuk mencari makna yang sebenarnya, akan ada potensi pergeseran makna juga di dalam. Jadi maka saya berupaya untuk memilah-milah sebenarnya keterangan yang mana yang sifatnya spesifik. Tetapi oke, tadi sudah dijawab sama Pak Herman. Soal pakar-pakar teologi dan lain sebagainya, yang harus dicatat itu, yang harus digarisbawahi, sains itu soal metodik. The biggest bullshit I ever heard in my life, itu maksudnya ketika sains itu mencoba masuk kepada dimensi soal prediksi, soal ini, soal itu, sains nggak peduli. Dan itu omong kosong. Jadi sains itu soal metodik. Jadi dia nggak peduli mau itu diprediksinya udah jutaan tahun yang lalu, mau ini. Sains nggak peduli soal itu. Sains itu soal metodik. Satu jembatan untuk mencari pengetahuan yang baru. Nah, masalahnya kan kita bukan berupaya untuk menjadi seorang yang saintifik lalu mengcompare, membuat satu perbandingan mana yang lebih masuk akal. Kita bukan seperti itu, tapi melihat bahwa di dalam keyakinan kita ada nilai-nilai sains di situ. Nah, di situ kita berbicara bukan sebagai pelaku sains atau saintifik, tetapi bahwa mencari tahu apakah memang keterangan itu sifatnya saintifik atau enggak, bukan menjadi pelakunya, bukan menjadi saintifiknya, tetapi kita melihat bahwa keterangan itu bersifat sains atau enggak. Nah, soal-soal sebenarnya ada lagi beberapa keterangan-keterangan yang memang agak membuat saya sebenarnya harus banyak bertanya kepada pihak Kristen ya. Saya tidak akan mungkin langsung membuat satu klaim bahwa itu sifatnya kontradiktif atau sangat bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau fakta yang diakui, yang menjadi satu konsensus pada saat ini. Apakah sains pernah gagal? Apakah sains pernah gugur ya hukumnya? Pernah. Bahkan teori daripada relativitas umum dan relativitas khususnya Einstein telah tertolak dengan hukum radiasi kekal. Dan Hawking memang melihat itu. Tidak berlaku relativitas umum dan relativitas khusus di dalam satu momentum, di dalam satu peristiwa. Ketika ledakan supernova menghadirkan dua peristiwa. Yang pertama neutron star. Neutron star itu ibarat gini ya kalau untuk para viewer. Jadi gini, saya punya kelereng. Kelereng yang kita pegang nih saat ini nih, kelereng itu kan kecil. Tetapi beratnya 10 kali lebih berat dari bumi. Kenapa? Karena tingkat kepadatannya. Bahkan kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan ruang, ini kalau bicara soal aspek sains ya, dengan aspek ketuhanan. Kapan itu disebut dengan ruang? Ketika ada space, ada jarak, maka itu ada ruang. Di dalam atom, ikatan antara proton, elektron, dan neutron ada space. Di dalam subatomik, itu ada lepton, boson, dan quark, itu ada space, ada ruang lagi ternyata di dalam.
Di dalam quark itu ada gelombang seperti plasma-plasma kecil yang disebut dengan string theory, teori dawai seperti senar gitar. Ada 3 senar di situ, 3 senar yang geraknya tidak beraturan. Itu ada space dan space-nya jauh pula lagi. Artinya kapan berarti? Berarti tidak ada sebenarnya sesuatu yang tidak memiliki ruang, tidak memiliki jarak. Nah, tentu ini menjadi salah satu landasan bahwa Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan tidak terikat oleh waktu. Waktu tidak bekerja, pernah nggak waktu itu tidak bekerja di dalam hukum semesta ini, law of universe ini? Pernah. Mana rujukannya? Black hole. Black hole itu semua ilmu mekanik, semua ilmu fisika klasik, fisika modern, fisika kuantum, tidak berlaku hukum fisika di dalam dimensi black hole. Bahkan cahaya sendiri, cahaya tidak bisa dimanipulasi. Tidak ada satu unsur cahaya yang bisa masuk ke dalam ruang black hole. Dan itu menjadi tanda tanya besar oleh para fisikiawan hari ini. Dan belum terjawab pula di dalamnya. Semua hukum tertolak oleh dimensi black hole. Dan waktu juga tertolak di sana. Di horizon peristiwanya ya, di horizon peristiwa. Jadi horizon peristiwa aja kita masuk ke tepinya aja kita nggak bisa, apalagi masuk ke dalam itu nggak bisa. Horizon peristiwa itu juga udah rumit gitu. Nah, dalam hal ini makanya tentu saya coba untuk merujuk kepada apakah keterangan yang di dalam kitab suci kita itu memang bersifat saintifik atau justru tertolak. Nah, maka tentu saya nggak akan mau mengambil ayat yang sifatnya metafor. Karena ayat yang sifatnya metafor itu hanya berhak diberi maknanya oleh orang yang memiliki otoritas. Contoh orang yang mengerti soal hermeneutika. Jelas, kalau dari pihak Kristen saya kurang tahu, tapi pasti ada otoritas untuk mengartikan, mencari makna yang sebenarnya terhadap keterangan yang sifatnya saintifik, sains itu. Nah, ada bahasa yang spesifik. Contoh bahasa yang spesifik, semisal saya masukkan lagi soal di Pengkhotbah 1 ayat 4 ataupun kitab Mazmur 78 ayat 69. Bumi akan ada selamanya. Itu bukan metafor, spesifik. Bumi akan ada selamanya. Jadi tentu itu sudah menggugurkan kiamat, bahwa materi akan binasa. Pak Herman juga bilang atom akan terpisah dari satuan yang mengikatnya, ya. Terus kebinasaan seluruh yang ada di jagat raya ini. Nah, dan kemudian juga kalau mau merujuk kepada keterangan dari Al-Quran itu, semuanya itu dalam keadaan menyatu, ya. Lalu kemudian dipisahkan ya. Peristiwa Big Bang itu para ahli ilmuwan juga sepakat bahwa bumi ini tidak terbentuk dengan sendirinya. Maksudnya artinya dia tidak ada secara tiba-tiba, disebabkan karena partikel, molekul, semua unsur-unsur yang mengikat lalu kemudian menjadi satu materi yang utuh. Itulah disebut dengan bumi. Tidak seperti itu. Kalau para ilmuwan, jelas semuanya ini satu kesatuan dahulunya. Lalu terjadi peristiwa supernova. Jadi mega supernova yang biasa disebut dengan Big Bang. Meledak menjadi multiverse. Dan sepertinya keterangan yang bahasa kalau kita pakai KBBI sepertinya dahulunya menyatu lalu kemudian dipisahkan di antara keduanya, masih tidak bertenang. Ada lagi satu hal yang harus dicatat bahwa begini, hukum kausalitas, ya, hukum kausalitas itu kan sebab akibat. Lalu kemudian ada lagi law of attraction, tarik menarik itu. Lalu kemudian ada lagi istilah kalau dari kalangan filsafat itu, dunia ini seperti dua sisi mata koin. Tetapi yang harus kita catat juga dengan tinta merah dan diberi garis tebal supaya ingat, seluruh hal-hal itu, unsur-unsur itu tetap ada namanya margin of error. Oke? Margin of error, kesalahan. Tetap akan ada kesalahan sedikit. Contoh margin of error yang paling gampang apa? Ada manusia yang terlahir tidak punya kaki, tidak punya tangan. Itu margin of error, bahwa manusia tidak serta-merta semuanya itu utuh wujudnya. Ada yang nggak utuh.
The margin of error. Semuanya ada margin of error. Kita merujuk kepada Al-Quran. Oke, Al-Quran. Apakah Al-Quran memiliki margin of error? Mulai dari hal yang sifatnya visioner. Jadi bukan visioner. Sifatnya itu prediksi. Sifatnya pseudoscience. Jadi ada sains, ada pseudoscience. Pseudoscience. Prediksi ilmu pengetahuan. Apakah ada margin of error di dalam Al-Quran itu? Tentu jawabannya sampai hari ini belum ada margin of error. Kesalahan sedikit saja yang melenceng dari keterangan para saintis. Margin of errornya. Nah, mungkin Pak Herman bisa membuktikan mungkin atau mencoba atau melakukan salah satu taraf uji dengan hal yang logik apakah ada margin of error di dalam Al-Quran atau tidak. Nah, sekarang saya menuntut Pak Herman untuk menerangkan kepada saya dengan pertanggungjawaban yang logis berdasarkan logos ya. Keterangan yang logis dengan menggunakan logos. Logos itu justru diadopsi dari Kristen sendiri ya. Soal logika bertuhan itu logos. Jadi ada lagi logikos yang memang agak sedikit jarang diketahui ya. Logikos itu memang logika murni yang tanpa melibatkan aspek yang abstrak. Tapi kalau logos itu melibatkan aspek yang abstrak juga. Jadi saya meminta bahwa Pak Herman, kalau memang tidak ada margin of error, mungkin bisa diberikan salah satu analogi atau contoh, dan izinkan saya mempertanyakan apakah keterangan ini bagian dari margin of error atau tidak. Itu dia. Salah satunya soal bumi akan ada selamanya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Satria. Saya mau dikatakan lagi. Jadi dari keterangan Bang Satria tadi kita underline tebal garis bawah ya bahwa hukum kasualitas di sana juga tentang bagaimana margin of error di dalam sebuah kitab suci. Seperti kita ketahui semua ada namanya margin of error. Tapi di dalam Al-Quran sampai detik ini tidak ada yang ditemukan margin of error di dalam Al-Quranul Karim. Silakan Pak Herman untuk menjawab pertanyaan dari Pak Satria. Silakan. Ya, tadi ayatnya saya lupa ayat berapa tadi itu? Yang dipertanyakan. Ayatnya itu ada di sini Khotbah 1 ayat 4 dan kitab Mazmur 78 ayat 69. Khotbah 1 ayat 4. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada, ya. Ya. Tetap ada berarti kekal, ya. Tetap ada di dalam waktu. Ya. Jadi maksudnya di sini ini ya. Mazmur 78 ayat 69 ya, Pak. Mazmur 78 ayat 69. 78 ayat 69. Ya. Kita memang mesti baca dari atas, Pak, enggak bisa mencomot ayatnya. Iya. Apa? 78 ayat 69. Ya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, yang laksana bumi yang dilaksanakannya membangun tempat kudusnya. Jadi yang fokus di sini tempat kudus Allah itu yang kekal, bukan bumi, ya. Laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya, ya. Jadi ia membangun tempat kudus Allah itu bukan di bumi, Pak. Ya, nanti pada waktu setelah kiamat, ya, kita akan diberikan bumi yang baru, Yerusalem baru namanya, ya. Kita akan tinggal di sana bersama Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini bukan tempat kediaman manusia, ya. Ini tempat kediaman Allah. Ya. Tempat kediaman Allah. Ada istilah. Apakah menggunakan istilah bumi lagi, maksudnya merujuk kepada tempat yang baru itu disebut dengan bumi juga berarti ya Pak? Sedikit aja, berarti itu. Bukan. Istilahnya bumi juga. Istilahnya bukan bumi yang baru, baru. Kita Wahyu ya. Nah, jadi di sini ditekankan adalah tempat kudus Allah ya. Sudah itu mungkin saya kasih komen lagi kembali ya, mengenai masalah hubungan antara sains dan kitab suci ya. Jadi saya menekankan lagi bahwa saya tidak setuju saintifik itu menjadi ukuran beri kebenaran Alkitab, tapi dibalik ya. Sudah itu karena kitab suci itu bersifat absolut, infallible,
inerrancy, ya, no margin of error, kecuali error of interpretation, ya. Itu sering terjadi. Di semua agama pasti ada error of interpretation, pasti ada, ya. Jadi oleh karena itu kitab suci itu adalah sesuatu yang absolut. Jadi dia dijadikan alat uji, bukan objek yang harus diuji. Apalagi harus diuji oleh sains, pakai semiotik lagi, ya, yang yang anti meta naratif, ya. Jadi menurut saya tidak kena itu, ya. Sains bisa berubah, tadi sudah diakui, ya. Misalnya dulu teorinya cahaya itu berjalan lurus, ternyata oleh Einstein dibuktikan bengkok karena daya tarik atau gravitasi. Gravitasi bisa membengkokkan cahaya. Oh, bukan Pak. Maaf, itu kalau itu saya luruskan. Tetap cahaya itu dia sifatnya lurus, tetapi bisa dimanipulasi sehingga bisa bengkok, Pak. Jadi bukan bisa dibengkok secara alami, tetapi manipulasinya, Pak. Jadi kalau kita lihat sekarang bintang itu, ya, pada lihat bintang itu, itu yang kita lihat kadang-kadang bukan pada tempat itu, karena dia sudah melewati beberapa planet, kan sudah dibuktikan. Ya, ternyata kalau ditarik garis lurus itu tidak kena ke bintang itu. Garis lurus cahaya itu. Maksudnya bengkok itu begini, Pak. Pantulan itu disebut dengan manipulasi cahaya, Pak. Jadi dia tetap sifatnya lurus, Pak. Tetap sifatnya lurus. Pantulan-pantulan kalau ke kiri kanan itu karena manipulasi pantulan. Kalau nggak ada gratifikasi, ya, tapi kalau dia melewati gratifikasi itu bisa berbeda. Itu saya baca sendiri kok, ya, sudah itu pertama kali yang dibuktikan teori relativitas Einstein itu kan soal cahaya, toh. Itu diambilnya di waktu itu gerhana matahari, ya, kalau nggak salah tuh gerhana bulan, saya tidak tahu, pakai alat itu akhirnya dibuktikan. Ya oke dah, ini kalau memang itu. Kedua, ya, sains dan kitab suci itu mempunyai presuposisi yang berbeda, ya. Presuposisi sains itu adalah, ya, suatu closed system, sedangkan presuposisi Alkitab, kitab suci itulah open system. Itu menyebabkan sulit ada titik temu, ya, antara sains dengan Alkitab. Tapi bukan berarti bahwa ada kontradiksi. Ada juga beberapa kontradiksi, tetapi adalah mustahil, ya, kalau kita menguji Alkitab itu berdasarkan sains. Tapi sains itu membuktikan bahwa apa kata itu benar, itu bisa, seperti penemuan-penemuan arsitektur segala macam, ya, penggalian-penggalian kuno. Nah, ternyata memang betul Alkitab itu. Tapi tanpa itu pun, ya, Alkitab itu adalah kebenaran, tidak bergantung kepada alat uji apapun, karena wahyu Tuhan itu adalah independence, ya, valid, independen dalam dirinya sendiri, ya. Itu mungkin komentar saya, ya, kan tadi udah banyak sekali komentarnya, saya mungkin tidak punya lagi apa yang harus dikatakan. Oke, terima kasih Pak Herman. Bahwa kata Pak Herman, ya, saya menggarisbawahi bahwa kata Pak Herman bahwa tidak ada margin of error dalam kitab suci, tapi adalah error of interpretation. Ya, saya setuju untuk itu. Terus apa tadi tentang tentang sains tidak pernah bisa tidak di atas keimanan kitab suci, tapi kitab suci menjadi validator dari sains itu sendiri. Silakan Bang Satria untuk menanggapinya. Cek, halo. Halo, oke, siap, jelas. Ya. Oke. Baik. Karena dalam hal ini saya memang sikapnya fair, ya. Artinya keterangan-keterangan itu, jawaban-jawaban itu oke lah. Kalau memang Pak Herman menjelaskan dari sisi sains soal apa yang ada tertera di dalam Bible itu, jawabannya, ya, menurut saya Pak Herman lebih berhak untuk menafsirkannya, ya. Artinya membuat satu keterangan itu koheren dengan kebenaran sains. Nah, supaya mungkin lebih menarik, ya, dan supaya menyegarkan memori yang kita dalam pembahasan sebelumnya, Pak Herman
berkali-kali memang menyinggung soal bahwa bagaimana ketika ketika kitab suci itu tidak diawali berdasarkan diperuntukkan pada manusia, tidak diawali dengan logika atau logos, melainkan iman. Ketika bahkan seorang manusia mendeteksi bahasa manusia, harus menggunakan logika. Tanpa logika, manusia tidak mungkin bisa menciptakan satu bahasa yang unik, bahasa yang rumit, bahasa yang kompleks. Tentu kalau tanpa logika, bahasa manusia akan sama seperti hewan, monoton sifatnya. Jadi kita tahu bahasa hewan itu kalau di dalam satu familia, satu spesies, maka tentu bagaimana ketika mereka mengirim sinyal berupa suara-suara, pasti sama semua bunyinya. Dan margin of error-nya sangat tipis. Kalau nggak mungkin berada di frekuensi berapa Hz gitu, atau mungkin apa gitu. Tapi role modelnya sebenarnya sama gitu. Manusia nggak. Bahasa itu jutaan jenis bahasa, dan untuk membangun satu komunikasi dengan bahasa yang penuh dengan penuh dengan kaya dengan seni, ya, kaya dengan keunikannya, kaya dengan jenis-jenis dan keberagamannya, tentu membutuhkan logika. Karena tanpa logika tidak akan mungkin seorang nabi atau bahkan Yesus Kristus sendiri bisa memberikan keterangan kepada muridnya. Logika yang paling sederhana aja. Kapan seorang manusia itu bisa mengakui bahwa Yesus Kristus itu sebagai God? Tentu karena dia berlogika. Logikanya apa? Logikanya kenapa Yesus Kristus itu bisa hidup lagi ya? Logika menjawab, karena dia God. Tapi kalau tanpa logika, mungkin bukan dianggap God, tapi dianggap biasa aja. Semua manusia bisa aja nanti akan hidup lagi sama kayak Yesus Kristus. Itu kalau tanpa logika. Tapi karena logika bekerja, hanya Yesus Kristus yang bisa melakukan itu. Ketika mati, hidup lagi. Logika. Tapi kalau sekedar memakai iman, maka manusia akan percaya bahwa setiap manusia yang mati akan bangkit lagi di hari ketiga. Itu tanpa logika. Nah, maka saya berkali-kali menekankan kepada Pak Herman, sepertinya kita harus di sini sebenarnya kita harus hati-hati ya. Kalau saya menangkap bahwa keterangan konotasi dari pernyataan Pak Herman itu merujuk kepada mungkin derajat ya, bahwa derajat di hadapan Tuhan itu bukan logika, tapi iman yang lebih tinggi. Itu benar. Karena semua manusia yang menghadap Tuhan mempertanggungjawabkan imannya, bukan mempertanggungjawabkan logikanya. Tetapi untuk mengaccept ya, menerima keterangan itu harus pakai logika dulu, baru imannya nanti yang berperan. Kalau imannya itu sedikit ya, imannya kecil, itu yang akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa Anda sudah memakai logika Anda tapi iman Anda kecil? Sama dengan kami sudah menunjukkan tanda-tanda dan kebesaran kami, tetapi kalian tetap mendustai ayat-ayat kami. Kan begitu. Kami sudah memberikan satu jembatan yang bisa kalian pikirkan supaya bisa melahirkan satu iman. Tapi kenapa kalian tetap membangkang, tetap mendustai ayat-ayat kami? Nah, jadi artinya sebenarnya akan lebih tepat konotasi perkataan dari Pak Herman itu merujuk kepada derajat unsur keimanan dan logika itu ketika menghadap Tuhan ya. Mungkin lebih tepatnya itu. Karena memang akan diminta pertanggungjawaban iman, bukan logika. Tetapi untuk menerima kehadiran Tuhan, itu harus pakai logika. Baru kita beriman. Oke, itu aja sementara ini. Ya, jadi tadi sebenarnya sudah agak panjang lebar saya jelaskan ya. Tapi saya kutip dulu satu ayat ya. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi semua orang sebelum dia bertobat, ya, dia tentu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirnya telah dibutakan oleh ilah zaman ini.
Itu yang saya katakan dari kemarin ya, bahwa pikiran manusia, logika manusia itu sudah total depravity ya. Itu salah satu pondasi ya dari tulip ya. Tulip di dalam Protestan itu ada tulip ya. Yang pertama adalah T, itu adalah total depravity, kerusakan daripada manusia ya. Dan itu sudah dibuktikan ya di dalam berbagai macam alat ya, ada bermacam-macam ayat-ayat dari kitab suci ya. Seperti ya mungkin saya bacakan secara ringkas saja ya, topik-topiknya aja ya. Manusia itu jahat, lebih suka kegelapan, Yohanes 3:19. Yohanes 8:34, manusia itu hamba dosa. Matius 7:17, Matius 15:19. Yang jahat keluar dari hati. Apa yang keluar dari hati manusia itu semua adalah kejahatan. Karena Allah mengatakan tanpa iman tidak ada yang berkenan. Tidak ada yang mencari Allah. Roma 3:10. Roma 3:23, semua telah berdosa. Roma 5:12, dosa asal ada di dalam Adam. Roma 6:17-20 atau Yohanes 8:34, manusia itu menjadi hamba dosa. Ya. Roma 7:18 dan ayat 23, tidak ada kehendak yang baik. Ya. Kolose 1:21, manusia itu menjadi seteru Allah. Roma 3:8, tidak ada yang takut kepada Allah. Dan di dalam Perjanjian Lama juga dikatakan kebaikan manusia itu ibarat kain kotor di mata Tuhan. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, mereka ini orang yang berdosa itu kondisi rohaninya itu mati secara rohani, ya mati rohani, ya terputus hubungan dengan Allah. Orang yang begini ya diajarin, malah banyak yang teolog juga ya, ada yang dosen teologi murtad akhirnya ya, nggak bisa bertahan karena logikanya lebih kuat daripada imannya ya. Jadi itu tidak bisa diharapkan ya bahwa berdasarkan logika mereka bisa betul-betul memiliki pengetahuan yang benar. Saya mengatakan pengetahuan yang benar ya. Kalau pengetahuan saya sih banyak. Ya. Satu lagi tadi mengasalah istilah logos. Logos dan logikos harus dibedakan ya. Logos itu adalah firman. Di dalam kekristenan itu firman itu ada 3 pengertian ya. Firman adalah pribadi oknum Allah yang kedua. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dialah hikmat Allah, sumber hikmat Allah ya. Yang kedua, firman itu adalah sabda, perkataan yang keluar daripada Allah ketika dia berkata-kata. Yang ketiga, firman itu adalah firman Allah yang tertulis, yaitu yang kita kenal dengan kitab suci. Jadi memang pemahaman Kristen itu harus berdasarkan logos. Oleh karena itu, logika harus berdasarkan logos. Harus berdasarkan firman, karena kata dasarnya saja logos. Keliru. Sepertinya itu keliru, maaf Pak Septong. Logos itu harus ya, lengkap. Tapi ya, secara etimologi, itu kan diadopsi dari bahasa Yunani. Artinya memang benar ada sabda, ada firman, ada keterangan, tetapi harus dikomplitkan Pak keterangannya. Sabda atau keterangan atau buah pikiran yang diungkapkan dalam perkataan atas dasar pertimbangan nalar atau arti. Itu yang umum. Jadi Pak tetap harus melibatkan nalar. Keterangan itu. Iya, itu logos. Betul. Nalar dipakai, tapi ukurannya ya dia tidak bisa menghakimi logos. Ya, logikos itu tidak menentukan logos. Tapi logikos itu benar atau tidak, nalarnya benar atau tidak, rasionya benar atau tidak, itu harus diukur berdasarkan logos, firman Tuhan, kebenarannya ya. Harus didasarkan, jadi tidak dibalik. Dari awal tadi selalu adalah terbalik. Ya, mengatakan bahwa sains itu mendukung kitab suci, ya bahwa kitab suci bisa dipahami harus berdasarkan sains, berdasarkan logika, ya ini yang beda dengan pendapat saya ya, memang beda ya. Jadi menurut saya memang logos itu adalah yang utama, itu adalah sumber segala sesuatu. Jadi logikos itu juga harus diukur oleh logos, bukan dibalik ya. Benar. Itu menurut pandangan saya, itu satu. Kedua, ada satu lagi hal di dalam Alkitab yang kita harus pahami ya, yaitu paradoks ya. Paradoks itu bukan kontradiksi ya. Kadang-kadang ada 2 statement
yang seolah-olah bertentangan, tetapi sebetulnya tidak, keduanya saling mendukung. Itu disebut dengan paradoks. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara kontradiksi dengan paradoks. Tetapi ya, paradoks yang paling besar di seluruh dunia ini, ya, khususnya di dalam kitab suci Kristen, adalah Yesus itu sendiri. Dia adalah paradoks, ya. Allah yang menjadi manusia. Itu paradoks yang terbesar. Banyak paradoks dalam Alkitab juga banyak contohnya, ya, tapi itulah paradoks yang terbesar, ya. Jadi itu yang saya katakan tadi, bahwa ya, orang yang berdosa itu pikirannya telah dibutakan. Ya. Martin Luther juga mencatat the bondage of the sin. Ya. Jadi orang sudah berdosa itu sudah diikat, ya, oleh dosa-dosa. Hati nuraninya sudah rusak. Ya. Kalau itu tidak diberikan hidup yang baru, rohani yang baru, impossible dia bisa mengenal atau memiliki pengetahuan yang benar, ya. Saya tegaskan lagi, pengetahuan yang benar mengenai Allah. Itu adalah doktrin kekristenan yang bisa saya berikan, gitu loh. Oke, terima kasih Pak Herman penjelasannya. Ada satu yang menarik dari argumentasi Pak Herman tadi, bahwa kalau orang lebih mengertikan logika dan logikanya lebih berperan di sini, pasti dia akan murtad. Nah, ini yang menarik sebenarnya untuk kita elaborasi. Tapi nanti bagaimana tanggapan dari Bang Satria? Silakan Bang Satria. Ya, saya memang target saya memang menanggapi itu karena itu sudah diucapkan sama, dan ya? itu sangat Pikiran kita sama. Bahaya menurut saya, ya. Tapi mudah-mudahan saya tidak dikuasai oleh sesuatu yang merugikan ruang dialek ini. Karena kalau memasukkan isu-isu semacam itu sudah out of topic dan out of context. Tidak banyak juga ilmu-ilmu para saintis itu berasal dari kalangan umat Islam, bahkan dipakai sampai hari ini metode. Tentu juga dalam ilmu medis, ya. Nah, tapi oke, itu kan seperti ajang arogansi, terlihat seperti arogansi. Tapi begini, ya, saya sepakat dengan Pak Herman soal bahwa logikos itu akan gugur ketika bertentangan dengan logos. Itu yang kita gunakan hari ini, Pak. Maka saya menuntut logos. Saya kan gak ada bilang bagaimana pandangan Bapak menurut logika Bapak, logos kan. Tapi karena memang umum gitu, mungkin merujuk kepada logika itu berpikir, tentu itu ya sudahlah. Tapi kita sekarang supaya juga menjadi titik terang para pendengar untuk perbedaan antara logikos dan logos. Logos itu tidak mungkin dipisahkan dia. Firman itu berdiri sendiri, ya, tanpa melibatkan aspek lain. Firman akan tetap ada tanpa pikiran manusia bahkan. Kenapa disebut dengan logos? Karena firman itu hanya bisa diterima, lalu setelah diterima disampaikan. Yang bekerja itu logika. Garis besar daripada logos dan logikos ini adalah perbedaan yang sangat dasar. Logos itu adalah satu alat pikir yang berkaitan dengan urusan ketuhanan pencipta. Logika tidak berkaitan dengan itu. Sains bukan bicara soal logos, tapi bicara soal logika. Dan akan didukung dengan keterangan Pak Herman bahwa logika atau logikos akan gugur ketika bertentangan dengan logos. Benar, kan begitu. Nah, sebenarnya tadi saya banyak sekali yang saya catat dari keterangan Pak Herman tadi, bahwa begini, ya. Kan saya sudah pernah katakan Pak Herman berkali-kali, memang Pak Herman tidak mungkin menolak lagi keterangan saya bahwa kenapa ini, ya, harus diingat, ya, menjadi catatan utama bahwa manusia harus menggunakan logika dia setelah dia meyakini Tuhan, lalu dia menggunakan logosnya, ya. Iman itu yang didasari oleh logika namanya logos, ya. Iman yang ada logika di dalamnya namanya logos. Iman akan lumpuh tanpa logika.
Iman tanpa logika atau logika tanpa iman namanya logikos. Iman dengan logika namanya logos. Gitu ya, iman kepada Tuhan. Nah, yang tidak akan mungkin bisa disangkal oleh siapapun, saya membuat satu tantangan besar. Saya membuat satu sayembara besar. Dan saya akan mempertaruhkan leher saya. Kalau ada yang bisa membantah keterangan saya saat ini, hari ini, keterangan saya seperti kemarin. Apa alasan Tuhan tidak menurunkan nabi di kalangan hewan? Kenapa harus di kalangan manusia? Dan kenapa harus manusia yang menjadi raja-raja di antara makhluk hidup ini? Kenapa? Gak akan ada yang bisa jawab itu, kecuali jawabannya adalah karena manusia berakal. Manusia bisa bicara? Bisa. Binatang bisa bicara nggak? Bisa. Manusia bisa bersuara? Bisa. Manusia bisa makan? Bisa. Binatang bisa nggak? Bisa. Manusia bisa jalan? Binatang bisa. Manusia bisa apa? Semua bisa seperti binatang itu. Tapi ada yang binatang nggak bisa. Berakal, bernalar. Binatang nggak bisa. Itu kan penyebab utama Nabi, gelar kenabian itu dilabelkan kepada spesies manusia. Spesies manusia sebagai primata paling sempurna, Homo sapiens. Gitu. Kenapa? Karena logikanya. Dan yang paling sederhana adalah, yang paling sederhana, kenapa semisal begini, kenapa Pak Herman yakin bahwa ajaran Pak Herman itu benar dibandingkan dengan ajaran yang lain? Apakah karena sekedar iman? Berarti apakah iman kekristenan karena iman yang hanya mendengar satu keterangan aja lalu kemudian diyakini, menolak keterangan yang lain, keterangan yang pertama kali didengar itu yang paling benar? Maka mungkin mayoritas Kristen ketika mendapat keterangan batu adalah Tuhan, maka dia akan percaya. Kalau memang dasarnya iman aja, ketika dikatakan batu adalah Tuhan, maka yang lebih banyak menyembah batu dari kalangan Kristen. Kalau hanya itu standarnya, saya yakin bukan itu standarnya. Itu bukti yang paling nyata. Alasan seorang Kristen beriman pasti menggunakan logika juga, melibatkan unsur logika, melibatkan unsur logos, yang akhirnya menjadi logos. Kalau tidak melibatkan logos, ketika ada seseorang mengatakan batu adalah Tuhan, maka dia akan menyembah batu. Kan begitu. Akan disangkal kan pasti. Lah, nggak mungkin kita nyembah batu juga. Kenapa bro? Kenapa Bapak nggak menyembah batu? Ya iyalah, karena menurut saya batu itu bukan Tuhan. Loh, kenapa Bapak punya jawaban seperti itu? Itu kan jawaban logika. Bapak nggak boleh dong menjawab dengan jawaban logika. Haram dong hukumnya kalau Bapak menjawab dengan jawaban logika. Nggak boleh kan? Nah, artinya tetap melibatkan. Tidak akan bisa dipisahkan. Iman akan lumpuh dan iman tuh nggak ada arti apa-apa tanpa logika. Karena sampai saat ini belum ada hewan yang beribadah ke gereja atau ke masjid. Sedangkan mungkin dahulu ada peristiwa-peristiwa soal melibatkan hewan dalam perjalanan, mungkin Yesus Christ contohnya apa? Ya katakanlah domba ya. Ada nggak domba yang ke gereja? Kalau memang hanya iman, domba udah beriman tuh dah. Semua domba bakal ke gereja semua. Nggak ada kan? Atau apa unta, ada nggak unta yang ke masjid? Nggak ada kan? Padahal unta itu kalau bicara iman aja, ya mayoritas bahkan Nabi Muhammad itu mengendarai unta, tapi nggak ada unta ke masjid tuh. Kenapa? Karena unta nggak punya logika. Manusia yang punya logika. Jadi menurut saya hal-hal semacam itu sepertinya kalau ditentang lagi, saya harus mendengar jawaban yang sangat kuat yang bisa menggugurkan tesis saya. Antitesisnya harus lebih kuat, Pak. Kalau antitesis yang diberikan itu justru tidak menyentuh tesis saya, maka tesis saya akan tetap benar. Karena tidak ada antitesisnya. Tapi kalau ada antitesisnya yang lebih kuat daripada tesis itu, maka saya akan siap mengatakan bahwa diri saya salah dan leher saya bakal dipotong. Kalau gitu, itu sederhana ya. Sederhananya itu tidak ada nabi yang diturunkan dari kalangan hewan, pasti dari kalangan manusia. Terima kasih. Ya, bentar ya. Oke, sekarang saya juga agak capek ulang-ulang. Oke. Dari kemarin bicara saya sudah mengatakan bahwa logika itu dipakai. Cuman bagaimana menempatkan logika di dalam iman itu yang kita berbeda. Ya, saya tidak pernah mengatakan logika itu tidak dipakai. Tolong diulang-ulang lagi yang kemarin. Capek saya harus mengulang-ulang itu. Ya, oke. Sekarang saya jelaskan lagi. Ya. Enggak Pak, keterangan Bapak di iman tidak berkaitan dengan logika Pak.
Itu kan yang saya bantah keterangannya. Iman tidak berkaitan dengan logika. Iman hadir dengan Iman itu pengetahuan. Saya tidak katakan itu. Tadi kan dari tadi dibahas antara iman dan pengetahuan. Kita mengerti dulu, mengetahui dulu baru beriman, atau beriman dulu baru mengetahui. Ya itu dari persoalannya, bukan dibandingkan dengan logika. Ya. Jadi salah interpretasi dari tadi. Coba dibaca diulang lagi ya. Kalau tidak kita tidak maju-maju ini diskusinya. Ya. sama. Dulu jangan dipotong dulu. Nanti saya nggak selesai ngomong ini ya. Kita harus gantian sesuai dengan perjanjian ya. Saya kalau dipotong-potong gini malas saya. Ya. Saya suka lupa lagi apa mau ngomong gitu loh. Kalau dipotong-potong tengah jalan ya. Biarkan saya selesai dulu baru ditanggapi gitu loh. Kalau nggak saya lupa apa yang mau ngomong tadi. Ya jadi banyak logika ya, sains yang berdasarkan logika yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bertentangan. Evolusi itu tidak sesuai dengan kitab suci. Big Bang itu tidak ada alasan kitab suci. Jadi itu bukti bahwa logika juga ada yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak bisa diterima di dalam kitab suci. Ya. Itu satu. Kedua, mengapa Allah memilih manusia bukan hewan? Tadi yang dipersoalkan adalah rasio, tapi saya tidak memperlukan logika, tetapi ada 3 hal. Tadi saya sudah jelaskan. Ya, ada 4 hal. Mengapa manusia dipilih? Pertama, karena manusia lah yang diciptakan menurut peta dan teladan Allah, yang bisa memahami firman Allah, ya, yang bisa memiliki semua sifat-sifat yang sama seperti Allah. Itu satu. Kedua, manusia memiliki rasio, ya, yang relatif lebih tinggi daripada binatang, ya. Yang ketiga, ya, manusia memiliki sifat hukum dan keadilan. Yang keempat, manusia memilih sifat moral. Jadi yang namanya logika itu hanya menyangkut rasio doang, baru 25% dari kebenaran. Itu sama sekali tidak mutlak, ya. Jadi ada 4 hal mengapa manusia dipilih, ya, karena hanya dia queen of the creation, ya, karena dia yang memiliki peta dan teladan Allah, dia mempunyai sifat rasio, dia mempunyai sifat hukum dan keadilan, dia mempunyai sifat moral. Ini semua manusia memiliki ini. Bukan hanya soal logika-logika doang, ya. Logika memang sebagai alat, ya, bukan tujuan dan bukan ukuran, ya. Ukuran adalah firman Tuhan dan dirinya Tuhan sendiri. Karena Alkitab mengatakan bahwa kitab suci itu adalah firman kebenaran, ya. Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Jadi semua yang menyangkut kebenaran itu bersifat absolut karena menyangkut dirinya Allah dan menyangkut firman-Nya yang saya sebut tadi dengan logos. Ya, salah satu pengertian dari logos itu adalah perkataan Tuhan, firman Tuhan. Itu bukan logikos, ya, beda. Ya, logikos itu logika itu yang ada di dalam manusia. Tapi logos itu adalah dirinya Allah. Oleh karena itulah dia itu bersifat mutlak. Ya, tidak bisa diuji, tapi harus menjadi alat uji karena dia yang ultimate. Bagaimana kita menguji sesuatu yang ultimate? Dengan apa mau diuji? Kalau dia sudah ultimate, sudah yang paling tinggi, sudah absolut, tidak bisa diuji. Hanya bisa dia menjadikan alat uji bagi logikos. Itu kira-kira jawaban saya, ya. Oke, terima kasih Pak Herman. Ya, terima kasih. Silakan Bang Satria untuk menanggapi. Iya, lagi-lagi Pak, harus Bapak kasih keterangan komplit. Ya, bahasa Latin daripada firman itu bukan logos, Pak. Ya. Banyak sekali, Pak. Ada verbum, ada extire, ada tria, ada prie. Logos itu kenapa itu satu firman yang diterima oleh logos itu apa ya bahasa sederhananya ya. Tetap dia diterima dengan lapang dada atau mungkin diterima dengan nalar. Nalar itu udah pasti karena jelas itu kalau kita pakai merujuk pada keterangan umum. Jadi sederhana yang saya bilang, saya bukan bilang bahwa hanya dengan berlogika bisa mengukur Tuhan, nggak begitu. Jadi kalimatnya nggak utuh. Jadi kita kayak seperti gini. Ada yang menarik lagi. Ini saya kira berbahaya sekali. Jadi gini ya. Keterangan Pak Herman soal ketika sains itu bertentangan dengan kitab Alkitab dengan Bible, ya, keterangan sains yang sangat logik itu bertentangan dengan Bible, maka logik itu bisa disalahkan karena Bible isinya logos. Ini fatal sekali. Ini yang disebut dengan argumentum of baculum. Ya. Ini dia baculum. Baculum itu apa?
bakulum itu lebih kepada doktrin yang memang akan tetap melekat dan tidak akan pernah bisa dibantah walaupun dengan syarat-syarat kebenaran. Jadi bertentangan dengan fakta, tidak akan pernah bisa keyakinan seorang lain itu digeser walaupun bertentangan dengan fakta. Contoh apa bakulum? Semisal ya, manusia itu diciptakan dari kabel listrik. Semisal ya, kalau sains menemukan ilmu pengetahuan ya, manusia tercipta dari listrik nih karena ada petir. Semisal lahir itu misalnya dalam satu kitab suci, sebut saja agamanya agama lucu, misalnya agama lucu. Ada kitab sucinya, nama kitab sucinya komedi. Semisal ya, saya kasih analogi aja, bahwa sesungguhnya manusia itu tercipta dari petir yang menyambar-nyambar, kilatan-kilatan cahaya. Dibuktikan oleh sains semisal, bahwa proses spermatozoid ya bertemu dengan sel telur ovum dan terjadi ovulasi sehingga membentuk satu sel ya yang kompleks. Dibuktikan oleh sains. Maka kalau memakai argumentum of bakulum, arah dari golongan-golongan umat komedi dan umat yang lucu tetap akan percaya manusia dari listrik. Kenapa? Dia akan berkata, loh kitab suci tidak mengatakan seperti itu. Sains salah berarti. Salah sains. Yang benar tuh kitab suci kami. Karena di dalam kitab suci kami manusia tercipta dari petir, dari cahaya. Itu bakulum, Mbak. Jadi saya bilang keterangan Bapak itu fatal benar. Fatal sekali. Kalau mengatakan bahwa ketika fakta, de facto fakta yang sudah bisa dibuktikan secara empirik bertentangan dengan keterangan kitab suci, maka kitab suci yang benar. Itu fatal, Pak. Keterangan itu sangat berbahaya. Maka saya bilang, logika dulu yang pertama, baru ke logos. Saya ngerti dan semua orang mengerti. Ketika sudah merujuk kepada Tuhan, logos namanya. Ketika belum ke Tuhan, masih menuju Tuhan, itu namanya logika. Ketika sudah sampai kepada Tuhan, itu namanya logos. Baru kita menerima firman, mengakui bahwa firman itu benar, itu menggunakan logos, Pak. Tapi untuk mempertanyakan apakah firman itu berasal dari Tuhan atau tidak, itu logika yang bekerja pertama. Maka Bapak harus hati-hati juga Pak dalam memberi keterangan. Itu saran saya aja, Pak. Terima kasih. Saya kembali tadi mengatakan bahwa saya baca Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Ini bahasa Yunani logos. Dan logos itu bersama-sama dengan Allah. Dan logos itu adalah Allah. Ya, bagaimana bisa Allah ini harus ya menurut kepada logikos. Logos, logikos, logika manusia. Bagaimana Allah ini, dirinya Allah ini ya bisa tunduk ya kepada logika manusia. Logos sebagai firman, perkataan Allah, wahyu Allah. Bagaimana bisa harus tunduk kepada logikos? Ya. Jadi ini berarti kita tidak bisa membedakan mana yang absolut, mana yang relatif. Kita mengabsolutkan yang relatif, tapi merelatifkan yang absolut. Itu terbalik. Ya. Yang absolut lah yang menguji yang relatif. Karena kan tadi namanya yang sains itu berdasarkan logikos. Logikos itu relatif. Tergantung kepada sains, tergantung kepada teorema, ya, tergantung kepada apa segala macam itu ya, presupposisinya yang ada ya. Itu bukan suatu yang absolut. Di mana ada logika yang absolut? Silakan tunjukkan di mana logika yang absolut ya. Itu satu. Kedua, karena firman Tuhan itu dia yang menciptakan, dia yang maha tahu ya, bagaimana dunia ini diciptakan. Jadi kalau Tuhan mengatakan dunia ini diciptakan melalui firman Tuhan, tapi ada orang mengatakan bukan, itu dari bubur purba. Mau percaya mana, kita harus memilih dong. Tidak mungkin saya memilih dari bubur purba ya, bisa menjadi bersel satu langsung bersel banyak, dari hewan air baru turun ke darat, dari darat baru berkembang kemana-mana. Siapa percaya itu? Ya, karena tidak ada orang Kristen yang percaya itu ya. Karena apa? Karena firman Tuhan itu jauh lebih tinggi logikanya daripada logika-logika berdasarkan sains ya. Jauh bedanya. Jadi ya, tolong perhatikan, logos itu ada dirinya Allah ya. Logikos itu adalah rasio manusia ini berpikir ya, menggunakan rasio manusia, itu namanya logika ya. Itu adalah yang ada di dalam diri manusia. Sedangkan logos itu sendiri pencipta manusia itu. Dia itu adalah absolut ya. Nah, dalam hal ini memang kita berbeda pendapat ya. Nggak mungkin ada titik temu. Pada akhirnya saya membuka Wikipedia lagi, memastikan apakah saya yang salah ingat atau saya yang keliru ya. Justru saya mempertanyakan diri saya. Oke, kita pakai
keterangan secara umum ya, Wikipedia aja. Definisi kata logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sabda atau buah pikiran yang diungkapkan dalam perkataan, pertimbangan nalar atau arti. Titik. Satu itu. Yang kedua, Bapak tadi sepertinya silap, saya kira ya. Kenapa? Bapak ketika membuat satu analogi, bagaimana mungkin Pak, kalau Bapak menyisipkan kata mungkin, probabilitas, ajas kemungkinan, itu harus menggunakan logika justru. Itu sangat fatal ya. Ketika Bapak bilang, bagaimana mungkin manusia tercipta, itu kan primitif apa segala macam. Ketika Bapak mempertanyakan itu, ketika Bapak bertanya, bagaimana mungkin, itu kan respon spontanitas yang Bapak tolak. Bahwa spontanitas itu lahir dari logika. Respon Bapak dan spontan Bapak itu lahir dari logika. Ketika saya ucapkan 1 tambah 1 sama dengan 3, logika saya dengan cepat langsung kalkulasi dalam kepala saya, akal saya, nalar saya langsung menolak itu dengan kecepatan yang begitu tinggi, lebih dari kecepatan cahaya. Ketika saya bilang 1 tambah 1 sama dengan, belum aja saya ucapkan 2, akal saya sudah menjawab 2, kecepatan semacam itu, dan spontanitas itu. Ya, spontanitas itu berdasarkan respon dari logika yang sudah terlatih, yang sudah terbiasa. Jadi kalau Bapak menyusupkan kata, bagaimana mungkin ya manusia bisa tercipta dari listrik? Bapak udah menyisipkan kata bagaimana mungkin, gugurlah iman itu di situ. Gugur iman. Itu maka saya bilang, iman itu tidak bisa hadir serta-merta tanpa logika. Kan saya sudah bilang, logos itu bukan milik Tuhan justru. Jadi begini, logos itu kan kata itu berasal dari bahasa Yunani, jadi itu kan sebenarnya untuk bagian dari komunikasi aja, bukan serta-merta hanya milik Tuhan dan yang boleh memakai itu hanya Tuhan aja, enggak seperti itu dia. Logika tanpa melibatkan aspek ketuhanan, yang paling sederhana aja Bas, itu namanya logikos ya, akal tadi itu, akal lah ya, buah pikir lah ya. Tapi kalau sudah menyisipkan keimanan di dalamnya, itu logos. Itulah dia menerima firman tadi, logos tadi diterima, logos tadi dihadirkan, firman yang punya dasar, firman yang bisa diyakini, firman yang bisa dipercayai, firman. Nah, sampai kapanpun tidak akan ada sebuah parameter yang bisa dibuat untuk mengukur keimanan seseorang ya, mengukur begini, yang menjadi parameter bahwa itu firman itu berasal dari Tuhan atau tidak, yang punya parameter, yang punya peralatannya hanya logika, hanya manusia. Itu sebabnya Nabi itu tidak ada diturunkan karena hewan. Itu terlalu rumit, 4 syarat itu terlalu rumit karena yang punya parameter untuk mengukur firman itu berdasarkan dari Tuhan atau tidak hanya manusia yang punya peralatan itu, yaitu logika, akal tadi. Sederhananya seperti itu Pak. Jadi kita bukan nggak ketemu, tapi lagi-lagi argumentum et baculum itu saya kurang sepakat itu dimasukkan dalam ruang dialektika, kecuali dengan antitesis yang kuat. Tapi kalau antitesis tidak kuat, saya kira kita tidak perlu membuat satu argumentum yang lebih bersifat bakulum atau keterangan keyakinan yang sifatnya memaksa, keterangan yang memaksa. Itu aja, terima kasih. Ya, pertama saya menyangkal mengatakan bahwa bagaimana mungkin manusia terbuat dari listrik. Tolong diputar ulang lah, saya tidak pernah. Ya, itu analogi Pak, itu analogi sebenarnya. Ya, disampaikan analogi. Oke, dilanjut. Tapi bukan dari saya, ya, saya nggak pernah mengatakan itu. Kedua, kembali lagi, pakai atau tidak logika. Sekarang saya tanya, boleh nggak kita pakai logika untuk memel kita? Kalau tidak boleh, kenapa tidak boleh? Nah, kalau boleh, apakah logika itu kita pakai sebagai alat ukur? Ataukah logika itu harus memahami bahwa ada hal-hal yang merupakan kebenaran tapi tidak bisa diterima oleh logika? Itu masalahnya, ya. Logika kalau bisa dipakai memang harus dipakai, tapi tentu ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh logika. Itu dari kemarin sudah dijelaskan ya. Sekarang yang menjadi parameter ya, kembali lagi pengertian yang menjadi parameter itu bukan manusia ya. Man is not the measure ya. Saya kutip ayat di dalam Perjanjian Lama, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Ini sudah peringatan. Ya, pengertianmu sendiri berarti tidak bersandar kepada kebenaran Tuhan, tidak bersandar kepada logos. Ya, apakah logos itu perkataan Tuhan? Apakah logos itu kitab suci? Ya, sudah dikatakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, itu yang menurut saya jauh lebih berbahaya. Karena apa? Efeknya neraka selama-lamanya. Ya, kalau bersandar kepada pengertian kita sendiri tanpa bersandar kepada logos atau kitab suci, ya. Dan kebenaran itu tidak bersifat dialektika, ya. Ya, tesis, antitesis dan sintetis tidak. Truth is truth, ya. Righteousness is righteousness, ya. Tidak berdasarkan suatu dialektika, ya. Itu adalah kebenaran-kebenaran yang filsafat, ya. Saya tidak terlalu melihat itu. Mengatakan hewan punya iman, saya tidak tahu di Alkitab tidak ada hewan punya iman, ya. Hanya ada naluri setahu saya. Tapi nggak tahu apa di Quran ada mengatakan hewan masih punya iman. Karena iman itu hanya dimiliki oleh manusia dan iman itu hanya ditujukan kepada Tuhan, ya. Tapi hewan punya iman, saya agak aneh nih. Saya nggak tahu apakah di Quran ada. Kalau ada ayatnya, saya senang sekali bisa membacanya. Kalau memang ada ajaran di Quran bahwa hewan itu punya iman, bukan hanya naluri, ya. Itu mungkin komentar saya. Ya, saya bilang bukan hanya boleh tapi wajib, ya. Saya terangkan, ya. Tapi sebelum saya terangkan, saya coba segarkan lagi ingatan Pak Herman tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Pak Herman. Saya tidak benar Bapak tidak mengatakan bahwa bagaimana mungkin manusia tercipta dari listrik. Yang saya tegaskan di situ adalah Bapak menyisipi kata bagaimana mungkin, dan umat Kristen tidak akan mungkin melakukan itu, ya. Maksudnya tidak akan mempercayai itu. Jelas umat Kristen tidak akan mempercayai itu. Tetapi yang mau kita rujuk adalah konotasinya. Artinya sebenarnya adalah konklusi dari pernyataan saya ketika Bapak menyisipkan kata bagaimana mungkin. Bapak jelas itu. Nanti coba diputar lagi rekamannya. Nanti Pak Herman diputar aja rekamannya. Bapak menyisipkan kata bagaimana mungkin. Keterangan saya di awal kan bahwa manusia tercipta dari listrik. Kalau ada nih, ya, satu agama kitab suci lucu, terus agamanya agama komedi. Di situ keterangannya bahwa manusia tercipta dari cahaya, ya, tercipta dari listrik. Sesungguhnya manusia itu tercipta dari listrik. Lalu kalau memang pihak Kristen itu melarang logika, maka ketika umat Kristen mendapatkan keterangan itu, dia akan percaya. Tetapi kan Bapak menjawab di situ, bagaimana mungkin, ya? Kalau sudah memasuki kata bagaimana mungkin, itu udah bentuk pertanyaan. Pertanyaan itu, dorongan dari pertanyaan itu, insting dasar bertanya itu berasal dari mana? Kalau bukan berdasarkan kalkulasi di dalam kepala, akal, logika sama dengan akal lah udah. Kan gitu. Nah, kalau soal berimannya hewan, terlalu sempit kalau kita mengatakan bahwa iman itu hanya merujuk kepada Tuhan aja. Iman itu kan sebenarnya soal keyakinan, percaya. Nah, nah kalau dalam agama Islam memang tidak ada dikatakan bahwa hewan itu beriman, tapi berzikir, ya, dengan bahasa-bahasa yang kalian tidak mengerti. Saya sempat mencari tahu itu beberapa waktu belakangan, dan syukurnya saya diterima pula, saya dihadirkan pula dengan pertanyaan seperti ini, kan begitu. Jadi menurut saya adalah sudah berkali-kali juga saya terangkan soal simpanse itu akan langsung memakan pisang karena dia yakin, bukan berdasarkan insting dan nalurinya. Naluri itu tidak terkurung dengan satu hukum saja. Kalau memang naluri hewan itu memakan misalnya hewan karnivora, ya, buaya, ya. Ini ya, jangan sempit, ya. Tapi Bapak tadi menerangkan, memberikan keterangan yang sangat sempit soal iman. Kalau buaya hanya menggunakan nalurinya, ya, maka buaya tidak mungkin memakan berbagai macam jenis hewan yang berdaging. Kenapa berbagai macam hewan dia telan itu yang daging-daging itu? Tidak serta-merta hanya naluri. Kalau judulnya naluri itu dia makan untuk hidup, itu berdasarkan naluri, benar. Tetapi kalau kita merujuk kepada soal keyakinan binatang, itu bukan naluri. Hewan itu juga dilengkapi dengan
proses dengan sensorik ya sifatnya. Ada kalkulasi. Kenapa respon kalau kita merujuk kepada beberapa hewan, jenis hewan itu memiliki sistem yang kompleks ya, kerjasama yang kompleks. Ada juga hewan yang kolektif. Itu bukan serta-merta karena dorongan naluri juga. Bukan, tidak hanya naluri, tidak sesempit itu. Nah, cuman kita fokus kepada apakah bedah kitab suci itu harus menggunakan logika atau tidak. Saya bukan jawab harus, tetapi wajib. Kenapa? Karena syarat utama untuk mengerti soal firman itu harus menggunakan logika dulu, mengerti dulu. Ya, mengerti dulu. Nah, ketika sudah dimengerti, firman ini keterangannya ini berdasarkan karena ada sebuah peristiwa. Oh iya, karena peristiwa ini maka Tuhan menciptakan satu skenario semacam ini. Itu logika. Logika itu. Nah, ini yang saya tadi mau sampaikan ya. Pak Herman, kalau beyond logical of duty, ketika logika melampaui batas-batas tugasnya, ketika logika melampaui batas-batas kewajibannya, itu disebut dengan tidak logika. Tidak seperti itu, Pak. Tidak seperti itu. Selama nalar masih bekerja, maka itu disebut dengan logic. That is a logic. Selama nalar masih dipakai, itu that is a logic. Termasuk dengan Tuhan. Kenapa termasuk dengan Tuhan? Bisa tidak membuat satu hal yang sifatnya logik terhadap Tuhan? Sangat bisa sekali, Pak. Sangat bisa. Saya kasih contohnya berkali-kali. Kemarin sudah saya kasih contoh. Premis pertama bahwa Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu berada dalam dimensi yang sangat berbeda dengan manusia. Premis kedua, manusia itu memiliki keterbatasan. Mulai dari radius jarak pandangnya, ya, dan spektrum matanya terhadap beberapa dimensi, maka manusia memiliki keterbatasan. Konklusinya adalah manusia tidak akan bisa melihat Tuhan. Itu logik, Pak. Bukan iman itu logik, Pak. Saya kasih analogi itu yang paling logik itu di situ. Nah, itu kan berupa keterangan-keterangan itu kan, bukan serta-merta ketika hal yang abstrak, logika gugur. Kan saya sudah pernah katakan, yang pertama kali mendeteksi hal-hal yang abstrak, pelaku utamanya adalah logika. Kan gitu, Pak. Tanpa logika nggak ada yang abstrak ini, nggak akan ada ini semua ini. Itu yang saya dulu jadi nihilis, saya bilang, karena memang menurut saya hal-hal abstrak itu bullshit aja, omong kosong semua itu. Tapi waktu itu saya nggak pakai logika justru, maka saya bilang antiteis, ateis, agnostik bahkan sekuler sekalipun, nihilis itu logikanya lagi nggak jalan, nalarnya lagi nggak dipakai, Pak. Itu jadi bukan berarti ateis itu karena mengedepankan logika, tidak. Dia sedang tidak memakai logika saat membahas soal Tuhan. Tapi ketika sudah memakai logika untuk membahas Tuhan, barulah dia timbul keyakinan terhadap Tuhan. Inilah jadinya saya seperti ini, Pak. Itu, terima kasih. Saya kira ini terakhir ya, sudah mau jam 12 nih ya. Oke, siap. Terakhir buat Pak Irman. Tapi nanti tolong minta waktu 15 menit untuk narasumber partisipan, Pak ya. Cuma 15 menit sih habis ini ya. Closing statement dari dua-duanya. Sudah ya. Saya juga nggak sadar. Jadi begini ya, tadi saya sudah mengatakan ya, manusia itu dicipta menurut peta dan teladan Allah. Ada 3 hal penting mengenai sifat ya yang harus diperhatikan. Pertama adalah sifat rasio. Ya, logika ini adalah buah daripada rasio ya. Kedua, keadilan. Dan ketiga, moral. Ya. Jadi memang kita harus menggunakan rasio, menggunakan keadilan, menggunakan moral dalam memahami firman Tuhan. Karena itu adalah kualitas-kualitas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi yang selalu saya tekankan, jangan mengutamakan rasio di atas kebenaran firman. Faith seeking understanding. Iman mendahului pengertian. Ya, itu tetap pegangan saya ya. Jadi logika itu bukan truth. Ya, logika itu masih harus diuji. Dan dengan apa harus diuji? Ya tentu yang harus lebih tinggi dari logika itu tentu adalah logos atau firman Tuhan. Jadi logika itu bukan sesuatu yang ultimate ya. Logika itu sesuatu yang masih harus diuji karena logika masih rentan akan kesalahan akibat dosa-dosa manusia. Begitu aja mungkin komentar saya terakhir ya.
Oke, silakan pertanyaan aja dah ya. Oke, terima kasih Pak Herman. Biar Bang Satria dulu membuat sebuah closing statement sebelum nanti kita lempar ke partisipan yang mau bertanya. Silakan untuk raise hand. Silakan Bang Satria. Ya, supaya tidak lupa juga, supaya tidak lupa ya. Saya coba mengulang sedikit beberapa detik, mungkin sekitar 1 menitan. Premis pertama, ini soal logika. Premis pertama bahwa Tuhan itu tidak berada dalam dimensi manusia. Premis kedua, manusia itu punya keterbatasan di dalam satu dimensi. Konklusi adalah manusia tidak akan bisa melihat Tuhan. Itu bentuk logika yang sangat-sangat logik sehingga melahirkan logos. Logosnya apa? Logosnya adalah firman Tuhan. Oke, itu logosnya, firman Tuhan yang didasari oleh logika. Ya, logikos sehingga melahirkan logos. Jadi logos itu tidak serta-merta hanya soal firman utuh blek gitu aja, tidak, ada logika di dalamnya, ada nalar di dalamnya. Closing statement saya adalah berhati-hatilah untuk memberikan satu pandangan, satu ide, satu gagasan, menciptakan sebuah asumsi, hipotesa dan lain sebagainya, karena kita harus bisa mempertanggungjawabkan keterangan kita itu secara utuh dan secara jelas, baik itu perkara-perkara yang sifatnya material ataupun non materi. Kausa terbagi dari 3 menurut Aristoteles, yaitu kausa formil, kausa material, dan kausa prima. Hukum-hukum logika ini hanya berkaitan dengan kausa formil dan kausa material. Kalau ketika merujuk kepada kausa prima, maka logika harus didampingi dengan keyakinan, itu yang disebut dengan logos, tidak hanya logikos. Terima kasih.